Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Fitriani dengan NIM 20201400126. Di sini saya akan membawakan materi tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian wakaf. Wakaf menurut para ahli bahasa mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-wakaf atau wakaf, al-tasbil atau berderma untuk sabilillah. Kata al-wakaf adalah bentuk masdar dari kalimat waqafu asy syai'i yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan menurut ahli fikih bahwa wakaf itu berasal dari kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata waqafa yuqifu waqfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Khusus istilah habas di sini atau ahbas biasanya dipergunakan di kalangan masyarakat Afrika Utara yang mana mereka itu bermazhab Maliki. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif yang menyedekahkannya, dan menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab Tahril Al-Faz At-Tanbih mendefinisikan wakaf sebagai penahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa ada campur tangan wakif dan lainnya, dan yang mana hasilnya itu disalurkan untuk kebaikan, yang mana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara umum, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan harta atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya itu untuk keperluan di jalan Allah. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Yang pertama itu dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 seperti yang mana artinya, hai orang-orang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Yang mana yang dimaksud di ayat di atas itu adalah bahwa melakukan kebajikan setelah ruku dan sujud atau salat, maka seseorang melakukan salat dilengkapi dengan perbuatan kebajikan, dan di antara pelaku kebajikan yaitu dengan wakaf. Dan dasar hukum wakaf yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah Nabawiyah. Pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, yang artinya, telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibn Huzur, maka mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ismail dan Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah zariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, dan yang mendoakannya. Quran surah Muslim. Dan yang hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafiz telah meriwayatkan kepada kami Ibn Al-Mubarak telah meriwayatkan kepada kami Talih bin Abi Sa'id, dia berkata, saya mendengar Sa'id Al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang menahan atau mewakafkan kuda di jalan Allah karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janjinya, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya dalam penilaian Allah mengandung kebaikan di hari kiamat. Penjelasan hadis di atas bahwa hadis tertentu tersebut sangat tegas menyatakan mengenai pentingnya orang yang mau mewakafkan hartanya seperti mewakafkan kuda. Semua yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut akan menjadi penilaian baik di sisi Allah bagi para wakif kelak di hari kiamat, baik itu makanannya, kotorannya sekalipun maupun kencingnya. Dan yang ketiga itu ijma. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amir ibn al-As, Ibn Zubair, Zabir, dan mayoritas sahabat mengamalkan syariat wakaf. Kemudian Ibn Hubairah mengatakan bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula Ibn Qudamah mengatakan tidak ada seorang sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki kecuali pasti pernah mewakafkannya. Dan yang keempat, dasar hukum wakaf dalam peraturan perundang-undangan. Wakaf menurut Undang-Undang Kuwait yaitu menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan. Undang-Undang Wakaf Kuwait 1996 Pasal 1. Definisi ini mencakup satu pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisinya disebutkan bahwa harta bukan benda, tidak menyebutkan batasan wakaf dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, macam-macam wakaf. Menurut para ulama, wakaf itu ada dua macam. Yang pertama yaitu wakaf ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya di sini adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lainnya. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarganya sendiri. Dan sedangkan wakaf khairi secara tegas itu diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan lain-lain. Selanjutnya, hikmah wakaf. Yang pertama, untuk menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, keuntungan moral bagi wakif, yaitu kucuran pahala secara terus-menerus selama wakafnya dimanfaatkan. Penerima wakaf, pahalanya yang dalam istilah Al-Quran ialah kenikmatan abadi di akhir kelak. Dan yang keempat, sumber pengadaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, wakaf atau pemberi wakaf seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, di antaranya usia balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fikih Islam dikenal balik dan rasyid. Dan yang kedua, mauquf atau yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas sujudnya.
milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena dalam bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dan yang ketiga, mauquf alaihi atau yang diberi wakaf. Pada syarat berikutnya terbagi kepada dua bagian, yaitu yang tertentu dan tidak tertentu. Dan yang keempat, hikah wakaf atau pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya. Syarat-syarat sigat wakaf ialah wakaf disigatkan baik lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Selanjutnya, pengertian hibah. Hibah itu berasal dari bahasa Arab wahaba yang mempunyai arti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dapat diartikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan. Sedangkan menurut terminologi, hibah berarti pemberian hak milik tanpa ganti. Dalam kamus ilmu Al-Quran, yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya tanpa mengharapkan balasan atau ikatan secara lisan ataupun tertulis. Syarat-syarat hibah. Yang pertama, wahib atau penghibah wajib memiliki barang sendiri secara sah yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum. Dan yang kedua, wahib orang yang sah dalam yang sudah akil balik, dewasa dan berakal, tidak sah hibahnya yang dilakukan orang gila ataupun orang anak kecil. Dan yang ketiga, ada ijab dan kabul. Rukun-rukun hibah. Yang pertama, wahib atau orang yang memberi. Wahib hibah ialah pemilik sah barang yang dihibahkan dan dilakukan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan yang kedua, mauhublah atau orang yang diberi. Penerima hibah ialah setiap orang, baik individual maupun badan hukum, serta layak memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerimaan hibah disyaratkan sebagai orang yang mahir melakukan tindakan hukum. Jika ia belum cakap hukum, maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Dan yang ketiga, harta atau barang yang dihibahkan ialah dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak ataupun diam. Bahkan manfaat atau hasil suatu barang dapat dihibahkan. Dan yang keempat, ijab kabul. Transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah telah diterima oleh penerima. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata tulisan ataupun lisan yang berarti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Selanjutnya, dasar dan hukum hibah perspektif Islam. Hibah dihukumi sunnah dan disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hibah kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan umatnya untuk suka memberi karena memberi lebih baik daripada menerima. Tetapi harus ikhlas, tidak ada pamrih kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Selanjutnya, pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian barang tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali hanya mengharapkan pahala di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 88 yang artinya, Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka
Sempurnakanlah sekutan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Selanjutnya, rukun dan syarat sedekah. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda tersebut adalah berhak untuk mentasyarufkan atau memperedarkannya. Dan yang kedua, orang yang memberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya itu tidak berhak memiliki sesuatu. Dan yang ketiga, ada ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian. Dan yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya ialah barang tersebut dapat dijual. Selanjutnya, hukum sedekah perspektif Islam. Hukum sedekah ialah sunnah muakkad, tetapi pada kondisi tertentu hukum sedekah itu bisa saja menjadi wajib. Misalnya ada seseorang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta sedekah dalam keadaan yang sangat kritis. Kita memiliki sesuatu yang amat sangat diperlukannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam. Maka wajib bagi kita membantunya atau memberikan sedekah. Selanjutnya, pengertian hadiah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan. Menurut pendapat Zakaria Al-Ansari, hadiah ialah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan menurut Muhammad Khal-Azi, hadiah ialah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi mengatakan hibah adalah dalam arti khusus, ialah sedekah dan hadiah. Dari macam-macam definisi yang dijelaskan tadi, bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah itu merupakan hibah, tetapi tidak untuk sebaliknya. Dasar-dasar hukum hadiah. Dasar-dasar hukum hadiah yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang yang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan yang kedua itu Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita dan ada di sekitar kita, misalkan kerabat, tetangga, atau masyarakat lainnya yang dekat dengan kita.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.